Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan terkait emas dan investasi tapak lainnya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Irfan Wahyudi. Yang kedua Kholila. Yang ketiga Afton Hilman Huda. Yang keempat Jabir Ramadan. Yang pertama, apa yang dimaksud investasi emas? Emas merupakan logam mulia yang sangat diminati oleh banyak orang. Orang rela mengeluarkan dana yang cukup besar untuk mendapatkan logam mulia yang memiliki beragam bentuk ini. Investasi emas merupakan sebuah bentuk investasi yang sederhana, karena investasi ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Novi Imam dalam bukunya Investasi Emas mengatakan bahwa investasi emas di masa mendatang akan semakin menarik. Hal ini karena semakin tingginya permintaan terhadap emas, sehingga saat ini tampak adanya kecenderungan semakin beragamanya instrumen investasi emas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya di sini mau menjelaskan, meneruskan presentasi dari kelompok kami. Di sini jenis investasi emas. Di sini dijelaskan bahwasanya emas terbuat dari bahan yang bisa dilebur. Emas kemudian dapat dibuat menjadi bentuk yang bermacam-macam. Ada beberapa alternatif yang dapat dipilih saat ingin menggunakan emas sebagai lahan investasi, yaitu emas dalam bentuk perhiasan, batangan, dan koin. Kemudian investasi dalam bentuk real asset, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu investasi emas sebagai perhiasan, yang kedua yaitu emas batangan atau logam mulia, koin emas. Terus yang kedua di sini juga menjelaskan bahwasanya investasi emas dalam bentuk paper asset. Di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu sertifikat emas, tabungan emas, saham dan saham perusahaan dengan sifat-sifat emas. Yang pertama yaitu aman. Terus yang kedua yaitu jenis emas yang dianjurkan untuk investasi adalah jenis emas logam mulia yang bersertifikat dan diakui mancanegara. Terus kemudian menguntungkan dalam jangka panjang. Harga emas cenderung stabil dan mengalahkan inflasi. Terus kemudian mudah dicairkan. Emas memiliki likuiditas tinggi, sehingga emas dapat dijual dan ditukar dengan uang tunai dengan cepat. Terus dan terakhir yaitu mudah dipindahkan. Uang tunai memiliki volume yang besar sehingga memindahkannya pun lebih sulit. Tentu saja akan lebih mudah memindahkan emas harga 300 juta kurang dari 1 kilogram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholila, NPM 218010833076. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan lanjutan dari teman saya Irfan Wahyudi, yaitu mengenai emas sebagai wahana investasi. Dalam peranan dan lingkup investasi, investasi dapat diartikan sebagai setiap wahana di mana dana ditempatkan dengan harapan dapat memelihara atau menaikkan hasil yang positif. Ketika Indonesia mengalami krisis keuangan, yang mana nilai mata uang terus menurun dan kondisi bursa saham semakin tidak menentu, harga emas justru mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini membuat banyak orang memiliki perspektif bahwa investasi emas adalah investasi yang aman dan menguntungkan. Karena jika kita mengamati pergerakan harga emas dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, meskipun di tengah-tengah terjadi inflasi ataupun kritis. Ketika inflasi naik, maka harga logam mulia pun ikut menjadi naik. Investasi emas di masa yang akan mendatang semakin menjadi menarik karena semakin tingginya permintaan terhadap emas. Sehingga sampai saat ini terjadi adanya kecenderungan semakin beragamnya instrumen berinvestasi emas. Metode investasi emas yang paling sederhana adalah investasi emas batangan. Metode ini dianggap paling praktis dan aman dilihat dari segi penyimpanannya. Emas batangan adalah produk yang dibuat oleh produsen ternama dengan bentuk batu bata. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jabir Ramadan, NPM 21701083005. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Investasi tampak lainnya. Investasi dapat diartikan dengan penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan memiliki jangka waktu yang panjang.
dengan harapan mendapatkan laba di masa yang akan datang. Keputusan penanaman modal tersebut dapat dilakukan oleh individu atau suatu entitas yang mempunyai kelebihan dana. Selanjutnya perak. Perak juga bisa diakses dalam dua bentuk investasi, yakni dalam bentuk nyata dan dalam bentuk sertifikat. Dari harganya yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan emas, maka bisa saja mengalami kesulitan dalam menyimpan dana itu sendiri dari investasi yang satu, terutama jika membelinya dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, logam strategis. Logam strategis adalah logam penting bagi perekonomian suatu negara, termasuk dalam keamanan nasional dan juga inisiatif energi hijau. Setidaknya ada 35 mineral yang dianggap menjadi bagian dari logam strategi itu. Terus berlian. Berlian merupakan jenis batu mulia paling mahal, langka dan keras di dunia. Untuk itu menjadi berlian sebagai salah satu instrumen investasi dan alat bisnis bukan lagi hal yang asing. Keuntungan jika kita berinvestasi berlian yaitu aman dari inflasi maksudnya. Nilainya terus meningkat jika investasi juga sebagai perhiasan. Selanjutnya barang koleksi. Investasi bisa dilakukan melalui barang-barang yang dikoleksi karena hobi atau kesukaan. Bahkan berinvestasi pada barang-barang koleksi bisa memberikan keuntungan besar karena barang-barang koleksi itu bisa bernilai jual tinggi pada kemudian hari. Contohnya seperti tas, sepatu, perhiasan, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.